Selama 3 menit kita sembah. Kita tepuk tangan. Oh, siapa yang percaya Tuhan hadir? Oh, sorak-sore lagi. Haleluya. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Ora mata siana mana ora mata siana mana ora mata siana mana. Sekali lagi sama-sama katakan I love you. I love you. I love you. I love you. Tell him that you love him so much. Kita mencintai dia karena dia telah lebih dahulu mencintai kita. I love you. You I love you. And my I love you will follow. Sama-sama sekali lagi katakan I love you. Katakan I mean it out of my heart. Dari dasar hatiku yang terdalam, nyanyian ini kami naikkan. Haleluya. Kami angkat bukan hanya dengan suara kami, tapi kami angkat dengan segenap hati kami, dengan air mata kami. Will follow. Holy, I love you. You, I love you. I love you. I love you. I love you. Amen. Hallelujah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kira bata kara masyara la 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 masyara. Kira bata ta 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 syara la la. Kira masyara la 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 la. Kira masyara la 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 masyara la masyara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu tidak semua yang terjadi dalam hidup kami bisa persis seperti yang kami harapkan. Kami tahu ada banyak doa yang mungkin belum terjadi. Tetapi hari ini di hadapan hadirat Tuhan adalah pernyataan iman kami. Kami mencintai Tuhan. Karena Tuhan Yesus tetap terlalu baik buat kami. Tidak pernah diberikannya batu buat kami yang meminta roti. Selalu yang terbaik buat kami.
Betul kadangkala kami belum mengerti, betul kadangkala kami belum siap, betul kadangkala kami belum paham. Tapi satu hal yang membuat kami tegak sampai hari ini, karena kami tahu kami punya Bapa yang mengerti, punya Bapa yang baik, punya Bapa yang tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami adalah orang-orang yang dikasihi. Kami diampuni, kami dibela, kami disertai, kami dituntun pada pengalaman-pengalaman mujizat. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar doa malam biasa yang kami hadiri. Tapi malam ini malam berkat. Malam ini malam sukacita. Malam ini malam kemuliaan. Malam ini malam lawatan Allah. Malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Wih, siapa yang suruh duduk? Darah Yesus. Emang bahasa Surabaya tuh amin silakan duduk artinya. Nakanya. Tenang aja, nanti ada waktunya pasti saya suruh duduk, jangan takut. Iya kan? Ini namanya nggak sopan banget. Berdiri. Duduk, udah duduk sama pendeta. Dosa 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kurang mantap. Ini seperti kayak ada cuma 200 orang. Iya kan? Saudara tahu nggak, lihat jumlah kepala saudara saja setan gemetar. Iya kan? Saudara belum berdoa, lihat jumlah kepala saudara setan, mampus gua nih. Iya kan? Tapi lihat, jangan tepuk tangan dulu. Lihat kepala saudara setan gemetar, lihat teriakan saudara dia maju lagi. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya orang yang diberkati. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu disayang Tuhan. Saudara, disayang mertua saja sudah luar biasa, apalagi disayang Tuhan. Amin. Disayang bos di kantor saja sudah luar biasa. Ini yang sayang kita Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Amin. Yang kalau dia bilang cut, maksudnya malaikat. Cut, turunkan berkat. Jangan yang biasa-biasa, 2 kali lipat. Gini, cari 5 orang, tos dia dan bilang kita akan pulang berkat 2 kali lipat. Amin, amin, amin. Ucapkan kalimat profetik kita ya kan. Saya akan pulang bawa berkat 2 kali lipat. Amin. 1, 2, 3, 4, 5. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Nah, kan saya udah bilang apa, nggak mungkin saya lupa. Haleluya. Siapa yang bahagia punya Tuhan seperti Yesus? Amin. Siapa yang berjanji sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupnya? Oh, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Saya lihat-lihat saudara ini orang hebat sekali nih. Karena di luar hujan. Dan saudara bikin setan betul-betul stres. Saudara bilang gak mau tahu hujan, mau badai, mau ada angin ribut. Nah, Tuhan tetap nomor 1 dalam hidup saya. Amin. Sebelum saya khotbah, saya mau cerita dulu. Jadi ini ada rumah sakit jiwa. Ada rumah sakit jiwa. Lalu ada supir busnya. Supir bus rumah sakit jiwa. Supir bus rumah sakit jiwa. Kerjaannya karena orang sakit jiwa suka stres. Memang dia stres terus. Kan repot kan urusin rumah sakit jiwa gitu kan. Jadi
Saya pikir Tuhan Yesus mau datang. Ini kalau Tuhan Yesus datang kan enak, kita angkat semua. Jadi rumah sakit jiwa ini punya supir satu khusus untuk program-program orang sakit jiwa di bawah rekreasi. Satu kali nih rumah sakit jiwa lagi mau antar 16 orang sakit jiwa pergi rekreasi ke pantai. Supirnya disuruh, Agus, bawa ini orang sakit jiwa semua. 16 orang. Halo, dia pikir repot juga ini kerjaan. Dia bawa orang-orang dari rumah sakit jiwa untuk pergi ke pantai. Di tengah jalan, ban kempes. Dia pikir kenapa jalannya gak enak nih, jangan-jangan orang gila main sepak bola di dalam mobil ini. Tiba-tiba nggak apa-apa, ban kempes. Dia jengkel sekali, dia tendang bannya. Akhirnya dia buka bautnya satu-satu, dia taruh, dia copotin bannya, dia taruh. Saking jengkelnya masih dendam dia tendang lagi bannya. Bannya nggak bergerak, cuman bautnya mental masuk kali, empat-empatnya. Sekarang dia bingung, my God. Mana apa itu namanya bengkel jauh. Dia lagi bingung-bingung, tiba-tiba orang gila satu turun. Dia tepok. Mas! Woi! Kenapa? Hanya orang yang gak waras yang mau curhat sama orang sakit jiwa. Jadi dia bilang, enggak apa-apa. Orang sakit jiwanya marah. Apa enggak apa-apa? Lu kelihatan stres begitu. Dia takut kan? Bukan dia curhat, cuman dia gak berani aja lihat orang gila marah. Akhirnya dia bilang, gini mas. Tadi saya tendang bannya, 4 bautnya hilang semua. Sekarang saya bingung karena bengkel masih jauh. Dan saya nggak tahu bagaimana caranya ini. Saya udah ikat pakai tali, saya udah coba ganjel nggak bisa. Langsung orang gilanya bilang gini, mas. Ini kan yang 3 bannya masih lengkap semua bautnya. Lu cabut satu-satu. Ini kan jadi tinggal 3. Nah, lu kan masih punya 3. Nah ini lu pasang 3. Memang jalannya agak oleng dikit, tapi nanti pas sampai bengkel, lu beli 4 baut, lu pasang satu-satu, kan beres. Akhirnya supirnya bilang begini, bener juga nih orangnya. Dia bilang, mas, pinter juga ya. Tapi terus dia bingung, kenapa dia masuk rumah sakit jiwa? Dia tanya, mas, kalau gitu saya mau tanya. Kenapa kamu masuk rumah sakit jiwa? Dia bilang, hello, gua masuk sini karena gila, bukan karena bego kayak lu katanya. Nah, ada banyak orang yang tidak gila tapi bego. Ada banyak orang gila tapi tidak bego. Orang kalau sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain, itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa pak, sadar ya kan bu. Kalau ibu menikah lalu punya masalah, lalu akhirnya bilang sama suami, saya udah gak tahan, kita cerai aja kalau begini, saya udah gak kuat jadi istri dari suami yang jahat seperti kamu. Saya beri nama bu, bego. Kita masih punya Tuhan kok. Buat Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Kenapa kita perlu khawatir? Kenapa kita perlu menyerah? Kenapa kita perlu halalkan segala cara? Adik-adik muda, kalau engkau udah masuk gereja, engkau masih tertarik sama orang yang tidak seiman, namanya bego. Hello. Ya elah, gue pikir KKR doa malam mau ngomong apa, gue dibego-begoin sama pendeta. Memang kadang-kadang gitu. Memang bego mau diapain? Loh, orang Kristen ada masalah stres, bego. Kita bisa lipat tangan, tutup mata, memanggil pada Allah yang hidup. Di balik doa orang benar, ada kuasa yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. 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 Bilang sama 11 orang, jangan bego. Orang Kristen udah diberkati gak bayar perpuluhan, namanya bego. Lu hidup.
Memangnya kalau sudah diberkati gereja, memangnya kalau sudah bayar perpuluhan gereja makin kaya. Makin sudah bayar perpuluhan makin besar berkat Tuhan yang Tuhan lipat gandakan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Kita ada masalah, kita bersungut-sungut, kita ada masalah, kita kecewa, kita ada masalah salahkan orang, kita ada masalah nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan belum buat mujizat? Saya kan udah berdoa, kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Tuhan gak bisa atur, kalau Tuhan gak bisa atur, turun biar saya ngatur. Bego. Sungut-sungut mengeluh tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi waktu saya bersyukur, saya beriman, saya berjalan terus. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Amin. Bukan kitab kita kalau sudah bawa. Lagian kalau nggak bawa buat apa lu datang? Roma pasal 1. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa gerakan baru yang sebetulnya lama. Yang seperti tadi Om Alex sudah bilang, musim doa. Amin. Gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di Jakarta baru selesai membahas tema selama 33 minggu berturut-turut kita sedang belajar tentang doa-doa yang luar biasa dalam Alkitab. Juli minggu ketiga buku itu keluar. 33 doa yang luar biasa. Dan saya percaya betul bahwa kekuatan orang percaya ada di dalam doanya. Amin. Kekuatan orang percaya bukan ada pada uangnya. Kekuatan orang percaya bukan pada strateginya. Tapi kekuatan orang percaya ada pada doanya. Pak. Bapak. Pak, jawab kenapa kalau dipanggil sama pendeta? Lu dipanggil pendeta aja gak jawab, apalagi dipanggil bini lu, Pak. Pak, kalau saudara, ada bapak-bapak yang lihatin saya gini. Memang kalau tanggal-tanggal begini gereja kurang semangat. Kalau tanggal 1, gereja semangat. Kalau tanggal-tanggal begini, memang kalau dompet agak lemah biasanya muka juga agak berat. Pak, kalau engkau pulang pagi Pak, jam 2, habis main cewek, habis judi, habis minum, habis buat yang dosa-dosa Pak. Selama istri masih berdiri tolak pinggang dan bilang, hei, masih ingat pulang, masih ingat pulang, masih ingat pulang. Itu gak apa-apa Pak. Engkau aman. Yang penting suaramu lebih keras. Jadi mau apa? Istri biasanya diam. Yang paling repot Pak, engkau pulang jam 2 pagi, istri lagi berdoa. Tuhan, saya tidak tahu suami saya ada di mana. Tapi engkau yang tahu. Lakukan apa yang kau pandang baik baginya. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Kan kau gak mungkin bisa duduk di sampingnya sambil ikut berdoa. Tuhan walaupun kau tahu, jangan kasih tahu dia. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kayak ada orang Batak pelitnya minta ampun. Ada orang Batak pelit. Punya pohon mangga 400. Tapi gak pernah bagi tetangga. Jadi anak-anak muda di situ suka pancuri. Suka mencuri itu mangga. Dia tulis di depan pagar. Siapa yang mencuri? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Pagi-pagi dia lihat, waduh, mangganya berkurang lagi. Tulisannya ada tambahan. Walaupun Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus tidak akan beritahu sama orang pelit macam kau katanya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah kekuatan saya. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah kekuatan saya. Sama-sama bilang doa kekuatan saya. Kalau uang kekuatan kita sebagian berkata, pendeta saya udah gak punya kekuatan apa-apa pendeta. Saya udah gak punya uang lagi pendeta. Saya gak tahu mau bikin apa lagi pendeta.
Kalau koneksi kekuatan kita, maka kita bilang dulu, Kapolda teman saya. Tapi Kapolda yang teman saya mati. Sekarang saya udah gak punya teman lagi. Tapi saya mau bilang kalau kekuatan kita doa, siapapun kita menghadapi masalah, kita bisa tetap tegak dan tersenyum. Karena kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Sebab, halo? Yeah. Gereja seperti saudara ini namanya gereja apostolik dan profetik. Bahasa kerennya. Zaman dulunya bilang aliran Pantekosta. Kemudian dibilang karismatik. Tapi zaman sekarang supaya keren dibilang apostolik dan profetik. Apa artinya apostolik? Kita percaya bahwa kita adalah rasul-rasul Kristus. Apa artinya profetik? Profetik artinya kita percaya pada nubuatan dan karunia-karunia Allah. Jadi gereja apostolik dan profetik. Gereja apostolik dan profetik ada dua persoalannya. Yang pertama tidak bisa diam. Nggak ada orang apostolik profetik nyanyi. Dia bangkit, dia bangkit, dia hidup selamanya. Oh. Nggak ada. Itu namanya HKBP, saudara. Ya. Kalau orang apostolik, orang profetik seperti Bethany ini, ciri pertama nggak pernah bisa diam, selalu bergerak. Haleluya 12 kali saya kita bergerak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggal orang dari HKBP bingung, kepedesan kah dia apa itu? Orang apostolik profetik cirinya tidak pernah bergerak. Tidak pernah bisa tidak bergerak. Amin. Dan yang kedua tidak bisa diam. Kalau pendeta khotbah mesti ada yang teriak amin. Nah itu baru namanya apostolik dan profetik. Make some noise. It's okay. Di gereja tertentu orang gak boleh bilang amin. Takut sebelah yang tidur bangun. Di gereja ini it's okay setiap orang bangun. Amin. Sama-sama bilang sama saya amin. Siapapun pendeta yang khotbah apalagi nanti Benihin mau datang. Lu gak datang rugi besar. Rugi besar. Nanti kalau ada pendeta khotbah supaya make sure ini gereja apostolik dan profetik. Kalau ada yang seru langsung bilang amin. Biarin orang sebelah stres dengar saudara amin, gak ada urusan. Tapi kadangkala ada yang kurang cocok dibilang amin. Contoh, saudara-saudara kalau sudah hidup dalam kepahitan, sudah hidup dalam kebencian, sudah masuk neraka. Jangan bilang amin. Siapa yang mau masuk neraka? Cukup gini nih. Sama-sama bilang sama saya amin. Nah gitu. Jadi kalau pendeta lagi khotbah gitu, kalau ada yang mantap, nah gitu. Atau kadang-kadang gini, yeah. Coba, yeah. Nah, atau kadang-kadang kalau mantap di hati, saudara-saudara sudah pulang dengan berkat. Yes. Nah, itu. Amin. Yeah. Yes. Itu. Gua demen. Gue paling gregetan kalau masuk gereja, udah gede gerejanya terus jemaatnya gini. Kayak lagi diperiksa KPK gitu. Saya berdiri di sini rasa seperti hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Bukan saya pendeta, benar bukan saya pendeta. Kayak itu istri satu ada mau minta cerai. Baru kawin 3 bulan dia minta cerai dari suaminya. Pas saya udah gak tahan sama kamu, saya mau cerai. Saya gak tahan hidup miskin seperti kamu begini. Ternyata kamu gak punya apa-apa, gak punya kerjaan, gak punya uang sama sekali. Bagaimana saya bisa hidup begini? Suaminya bilang, "Ma,
Di rumah tangga kita kan gak ada masalah. Kenapa mama mau ceraiin saya hanya karena miskin? Dia bilang bukan karena miskin ya Pak. Saya merasa ditipu, saya merasa dibohongi. Suaminya bilang sayang, kalau kamu bilang saya miskin, saya gak ada kerjaan, saya terima memang saya miskin. Tapi kalau saya dibilang menipu dan membohongi, sorry, tidak pernah aku lakukan dalam hidupku. Lu buktinya kamu gak pernah bilang kamu gak ada kerjaan, sayang. Tapi selama kita pacaran, saya selalu bilang, tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan dalam hidup saya kecuali kamu. Kamu adalah harta segala-galanya yang saya miliki. Kamu setiap kali saya ngomong itu waktu itu, kamu selalu bilang, so sweet, so sweet, so sweet. Jadi setiap adik-adik muda yang ada di sini, kalau cowok saudara selalu bilang ini, sayang, kamu adalah harta satu-satunya yang saya miliki. Seandainya saya dibawa ke KPK, lalu mau periksa kekayaan saya cuma bilang kekayaan saya yang paling bisa saya banggakan, cuman kamu seorang. Saudara jangan langsung so sweet, so sweet. Bilang dulu ini benar atau enggak. Sebab, gini. Sebab, ya, amin lagi. Apa yang amin ya sebab. Sebab, nah itu dia. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sama-sama bilang sama saya keyakinan. Kekristenan, jangan ikutin dong. Kekristenan tidak pernah bisa dipisahkan dari keyakinan. Ya Tuhan, percuma gue ajarin dari tadi darah Yesus. Kan saya diundangnya sama gereja Betani, bukan sama Huria Kristen Batak Protestan. Kalau sudah masuk HKBP jangan sekali-sekali sudah bilang amin, haleluya, puji Tuhan. Oh Sintua mau marah sama saudara itu. Apa pula ini orang dari gereja mana pula dia datang, dari Gunung Kerbau atau apa ini orang? Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari keyakinan. Lumayan. You can pray. Engkau bisa berdoa, tapi kalau sudah berdoa tanpa keyakinan, doamu nggak ada artinya. Engkau bisa berkata, ya saya udah berdoa, tapi saya nggak lihat mujizat dalam hidup saya. Jawaban saya sederhana, kekristenan tidak pernah bisa dipisahkan dari keyakinan. When we become a Christian, waktu kita menjadi Kristen artinya apapun yang kita kerjakan dengan yakin. My God is not an insya-Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbisi, insya-Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya-Allah aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya tidak berkata oleh bilur-bilur Kristus kita yang percaya insya-Allah sudah disembuhkan. Sehingga olehnya ketika kita marah sama Tuhan, Tuhan kenapa saya belum